Hari ini kita belajar di topik yang baru, di tema yang baru. Hari ini kita belajar tentang hasil pembenaran. Ya, hasil pembenaran, sama-sama katakan hasil pembenaran. Di Roma 5 ayat 1 sampai 11 Bapak Ibu, di situ perikopnya juga judulnya hasil pembenaran ya. Saya pakai sebagai judul khotbah kita pagi hari ini. Di ayat yang pertama dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, ada kalimat, kata yang pertama dikatakan sebab itu. Sebab itu menggambarkan ada urutan dari sebelumnya, yaitu di Roma 4. Ya, Roma 4 berkisah, bercerita atau tentang mengajarkan kita tentang bahwa kita dibenarkan oleh karena iman. Abraham, melalui contoh hidup Abraham ya. Sebab itu, nah makanya dilanjutkan sebab itu, karena apa? Sebelumnya kita belajar bahwa Abraham dibenarkan oleh karena iman. Ya, dia mempersembahkan anaknya, dia percaya, lalu Allah memberi kesaksian bahwa itu dianggapnya sebuah kebenaran ya, diperhitungkan sebagai kebenaran. Nah, kita mengerti bahwa hidup kita diselamatkan oleh karena iman ya. Oleh karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena perbuatan baik, tapi karena kasih, karena anugerah, pemberian. Ya, kita belajar lama tentang itu ya. Sebagai satu warna yang spesial, yang spesifik di gereja ini, bahwa kita pegang Injil, kasih karunia Tuhan, kasih karunia Allah. Kita fokus dalam pengajaran perjanjian baru. Tentu tidak meninggalkan perjanjian lama, jangan salah arti. Dikatakan bahwa perjanjian lama adalah bayangan dari perjanjian yang baru. Jadi kita akan terus perdalam semua dengan kacamata perjanjian baru. Kalaupun kita belajar perjanjian lama, kita belajar tentang Rut ya waktu itu ya. Totally tentang Rut, dan itu kita belajar bahwa itulah gambaran dari kasih karunia. Rut yang saya ulang sedikit, Rut yang wanita biasa, mengerjakan hal-hal yang biasa. Tapi Tuhan angkat sedemikian rupa, mengerjakan hal-hal yang biasa. Dia tidak membelah lautan, dia tidak memindahkan gunung, dia nggak bangkitkan orang mati, tapi tercatat sebagai tokoh Alkitab yang luar biasa. Ya. Nah, lalu kita juga belajar bahwa kita ini dibenarkan karena iman. Ya, karena kita ini dibenarkan, yang sebetulnya kita ini nggak benar, ya kan? Kita dibenarkan itu apa? Kalimat pasif ya, dibenarkan. Yang belajar bahasa tahu ya, dibenarkan itu artinya kalimat pasif. Sesuatu yang tidak kita kerjakan tapi Tuhan kasih, itu namanya pasif, dibenarkan. Nah, ada 3 poin Bapak Ibu yang kita belajar pagi hari ini. Dari hasil pembenaran, kita tidak sekedar dibenarkan, diselamatkan, sudah selesai. Tetapi ada banyak rentetan, ada banyak implikasi yang kita dapatkan oleh karena pembenaran itu. Oleh karena keselamatan yang Tuhan kasih. Ya. Ayat yang pertama saya ulang. Sebab itu, kita boleh baca sama-sama ya. Oke. 1, 2, 3. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ada 2 kata penting di dalam ayat ini, yaitu kita yang dibenarkan karena iman. Yang kedua, kita hidup dalam damai. Ya, damai sejahtera, damai. Pada saat kita dibenarkan oleh karena iman, kita dibuat damai. Damai dengan siapa? Berdamai dengan, ada tulisannya loh. Nggak usah mikir, dibaca. Damai dengan Allah. Kadang kita tuh susah damai ya. Susah damai kita itu. Kita kadang bentrokan lah, ada satu dengan yang lain gitu kan. Ada namanya problem ya, apa bahasa Indonesianya itu bentian ya. Bentian apa? Gesekan, ngomong gesekan aja susah. Kadang kita bergesekan dan itu sulit damai. Ya, saya sudah selesaikan, misalnya saya sudah ampuni, saya sudah terima. Tapi untuk tetap berdamai susah. Biasanya orang jadi jaga jarak, betul ya? Kalau sudah ada bentian gitu, ada dia gesekan,
Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Saya baca sekali lagi. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah nah ini karena Tuhan Yesus. Kita diperdamaikan bukan karena karena kita ini terjadi gesekan, kita terjadi dosa, lalu kita dibenarkan, lalu selesai, kita bisa didamaikan sendiri. Dengan kekuatan kita nggak bisa. Tuhan yang mendamaikan. Karena dasarnya manusia itu apa? Apa manusia? Manusia itu berdosa, pendosa. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua. Kalau kita mikir, aku dilahirkan dari keluarga baik-baik saja, semuanya baik, orang tua aku rajin, majelis, pendeta, dan seterusnya, dan kita menganggap bahwa kita ini orang baik, salah besar. Senggol kanan kirinya, salah besar. Karena firman Tuhan katakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nggak ada satupun yang kita ini nggak berdosa manusia. Ya, semua telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Oleh sebab itu, karena kita temanya sudah kita pahami bahwa kita ini sudah diselamatkan oleh karena darah Kristus, ya, oleh karena kasih karunia, selamatkan oleh iman. Nah, tetapi untuk bisa damai itu perlu inisiatif. Kita nggak punya inisiatif itu, kita nggak punya caranya, yang punya adalah Yesus. Kita harus dibenarkan sehingga kita didamaikan. Coba kita buka Kolose. Kolose 1 ayat 20 sampai 22 dikatakan, dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Ya. Ayat yang ke-21, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Orang itu kan cenderungannya berbuat jahat. Tuhan gak pernah jahat sama kita. Kalau dikatakan ada permusuhan, Tuhan gak musuhin kita yang musuhin Tuhan. Ya. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, yang memusuhinya di dalam hati kita selalu berontak terus. Harusnya A kita lakukan B, harusnya C kita lakukan D, gitu kan? Manusiawi gitu, selalu begitu. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Coba yang masih punya anak kecil gitu, yang masih balita lah gitu. Ngomong jangan pegang, pasti dipegang. Betul kan? Jangan diambil, pasti diambil. Nah, itulah buktinya bahwa kecenderungan manusia itu berbuat jahat, berbuat dosa. Nggak usah ada yang ngajarin. Coba Miss Rista nanti kapan-kapan teliti itu. Jangan ambil ya, nanti diambil. Saya ingat sekali dulu anak saya yang kecil, Selik itu. Sukanya pukul-pukul gelas, mangkok pakai sendok gitu. Jangan dipukul ya, tar, pecah. Pas lagi saya nyolder, jangan deket-deket. Ini panas, malah dipegang itu soldernya. Jadi kurang lebih begitu. Makanya ada parenting yang ngomong kalau bisa jangan ngomong jangan ke anak, karena pikirannya itu alamiahnya kalau dibilang jangan itu malah dikerjakan ya. Ada prank itu ya, zaman dulu prank itu jangan ditengok gitu, begitu ditengok kasih tar gitu kan, ada kan yang gitu. Jangan dilihat, begitu dilihat ada prank gitu. Nah, itulah buktinya orang tuh selalu ingin sebaliknya. Disuruh jangan, itu yang dilakukan. Kecenderungannya berbuat dosa. Ayat yang ke-22. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tidak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Jadi apa yang kita bisa pelajari, bahwa perdamaian itu bukan kita yang menghasilkan. Perdamaian itu dari inisiatif Tuhan, pakai caranya Tuhan, pakai metodenya Tuhan. Nggak ada yang bisa kita lakukan untuk memperdamaikan diri kita kepada Tuhan.
Balik lagi. Jadi poin yang pertama Bapak Ibu bahwa dari hasil pembenaran, kenapa kita harus dibenarkan? Karena kita memang dasarnya nggak benar. Kita harus dibenarkan. Nah dari hasil pembenaran itu, poin pertama kita belajar, kita didamaikan. Sama-sama didamaikan. Ya, kita jadi damai dengan Allah. Ya, tidak ada permusuhan. Tadi dikatakan kita memusuhi di dalam hati kita. Tapi karena sudah diperdamaikan, kita jadi damai dengan Tuhan. Gak ada permusuhan lagi. Tuhan mengasihi kita. Kita gak sekedar diselamatkan, selesai. Lalu selanjutnya kita harus usaha sendiri. No. Kadang-kadang kita berpikir begitu ya, manusiawi kita. Oh, kita sudah dikasih keselamatan. Ada postingan teman saya waktu itu di Facebook, kurang lebih begini kalimatnya. Keselamatan itu ibarat benih. Ya. Kita harus merawatnya supaya tumbuh, supaya nggak mati. Sekilas benar ya, sekilas benar. Ya. Tetapi Tuhan kasih keselamatan itu totally. Kita diselamatkan, kita juga dibenarkan, dan kita diperdamaikan. Total, lunas dibayar, dikatakan begitu. Kita nggak disuruh ngangsur. Kamu tak kasih nih DP namanya keselamatan. Kamu sendiri ya yang selesaiin angsurannya ya. Enggak begitu. Kalau kita dikatakan benih, keselamatan itu artinya kita harus bayar seterusnya. Yang bayar Yesus. Ya, yang bayar Yesus. Sampai kita akhirnya diperdamaikan. Jadi saya nggak setuju dengan statement itu. Ya. Kita lunas dibayar. Makanya muliakanlah Allah dengan tubuhmu, dikatakan begitu. Karena kita lunas dibayar. Kita nggak disuruh cicil keselamatan. Kamu tak kasih keselamatan sedikit lalu selesaikan ya sendiri ya. No. Kita dibenarkan juga. Kita yang sebenarnya nggak benar dibenarkan. Nah ini berikutnya poin yang kedua Bapak Ibu. Nah ini yang luar biasa, ayat yang kedua. Ayat yang kedua, Roma 5 ayat yang kedua. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk. Artinya apa? Kita punya akses. Ya, kita jadi punya akses. Kita tidak sekedar diselamatkan dari dosa lalu yang mestinya kita mendapatkan hukuman, tetapi kita juga didamaikan dengan Dia. Tidak sekedar didamaikan, tetapi kita punya akses. Sama-sama katakan kita punya akses. Ya. Oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saya pikir luar biasa ya. Maksudnya coba kita pernah berpikir seperti ini enggak? Kita diselamatkan, lalu kita dibenarkan, lalu kita didamaikan. Tidak sekedar itu, kita jadi punya akses. Ya, jadi kita punya akses. Ilustrasinya begini Bapak Ibu. Kalau ada seorang yang dinyatakan dihukum, di pengadilan, lalu hakim putuskan tidak bersalah. Ya. Hakim putuskan tidak bersalah. Berarti apa? Kamu bebas, ya. Kamu pulang, kamu nggak di penjara, selesai. Enggak begitu. Kita jadi punya akses. Hakimnya ngomong, kamu tidak sekedar bebas, tetapi kamu punya akses, kamu datang ke rumahku, aku mau jadi temanmu, aku mau jadi sahabatmu, kamu boleh datang ke rumahku kapan saja. Tangkap Bapak Ibu? Tangkap enggak? Kalau kita nggak punya akses, kita hanya sekedar diperdamaikan, kita hanya sekedar diampuni, dibenarkan, kita bebas dari hukuman, karena kita dinyatakan oleh hakim tidak bersalah. Tetapi kita jadi sekarang punya akses ke Pak Hakim. Bayangkan bahwa hakimnya Yesus. Kita jadi punya akses terhadap kasih karunia. Yang dulu kita nggak bisa. Kecenderungan kita selalu berbuat dosa.
pada saat kita dibenarkan, pada saat kita didamaikan, kita jadi punya akses kasih karunia. Oh, kok aku jadi bisa ya? Aku yang kecenderungannya berbuat jahat, sekarang aku gak suka dengan hal yang jahat. Dulu aku suka terhadap dosa, sekarang dulu yang kecenderungannya selalu berbuat dosa, sekarang kok aku gak suka sama dosa. Itulah karena kita punya akses. Mungkin kita, ya saya lihat wajah-wajahnya masih koma. Mungkin kita berpikir begini, ya saya diselamatkan, ya betul sih. Saya dibenarkan, ya oke, thank you. Saya didamaikan, yes, oke, betul. Tapi itu kan rohani, Pastor. Mikir ya. Sementara pergumulan saya ini, saya sedang kacau ekonominya, saya sedang kacau hati saya karena orang-orang yang mengasihi saya, yang saya kasih semuanya hilang. Mungkin Pastor nggak ngerti saya sedang ada sakit penyakit, mikir gitu kan? Iya. Mikir gitu gak? Bener sih saya diselamatkan, nanti saya punya jaminan kehidupan yang kekal. Bener, saya dibenarkan, saya diperdamaikan. Tapi kan masalah saya bukan itu aja. Saya kan hidup di bumi, saya butuh makan, saya butuh keluarga, saya butuh dikasihi. Betul ya? Jangan lupa, kasih karunia Tuhan tidak terbatas. Kita yang membatasi, kita sendiri yang membatasi. Ayo kita buka pikiran kita buka hati kita sekarang ini. Coba kita yang lunas dibayar, masa karena hal-hal yang fisik Tuhan gak tolong kita. Mungkin kita ini prosesnya masih, dan kita merasa aduh berat sekali, aduh susah sekali untuk mengampuni orang itu tuh loh, susah sekali. Sekarang ini aku masih bergumul, Pastor. Keuanganku kacau. Relationshipku kacau. Ya. Kita mikir gitu kan? Ingat kita punya apa tadi? Akses. Ini pegang. Kita punya akses. Kalau Tuhan selamatkan kita, Tuhan akan selamatkan hubungan kita. Kalau Tuhan sudah selamatkan kita, Tuhan akan selamatkan ekonomi kita. Setuju? Kayak nggak yakin gitu ya. Kalau Tuhan selamatkan kita, benarkan kita, diperdamaikannya kita, masalah kesehatan juga Tuhan kasih. Ya, amin. Susah ngomong amin. Ayo, perlu kita bertaruh kepercayaan. Ini yang ketiga, ini penting. Pengharapan yang pasti. Ya. Sebelumnya saya akan baca tadi baru ayat yang kedua, ayat yang ketiga. Dan bukan itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita atau penderitaan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Kita mungkin menghadapi ada banyak hal penganiayaan dari saudara kita, penganiayaan dari ekonomi, penganiayaan dari kesehatan, penganiayaan dari apapun di luar kita, tetapi janjinya bahwa aku telah mengalahkan dunia. Tuhan gak janji kita tidak di dalam penganiayaan loh. Ya, kalau ada hamba Tuhan pendeta yang menjanjikan ikut Tuhan pasti aman, tidak ada duka cita, semuanya sukacita, ya siap-siap aja. Turning back ya. Iya, enggak begitu Tuhan ngomong bahwa kita ini menderita, menganiaya, tapi Yesus sudah mengalahkan karena kita hidup di dalam hukum dunia ini, bumi ini yang sudah rusak, yang sudah dikutuk, bumi yang dosa ini ya. Kalau yang percaya bumi bulat, kita percaya gravitasi ya.
Yang bumi datar percaya berat jenis, beda-beda. Tapi kan tetap ada dalam hukum bumi. Ya, kalau kita nggak pakai baju malam-malam ya kita masuk angin, gitu kan? Kita naik motor nggak pakai jaket kita masuk angin. Nah, kita ada di dalam dunia yang seperti itu. Kita ada di dalam hukum. Tetapi firman Tuhan katakan itu sudah dikalahkan sama Yesus. Jadi sekalipun apapun penganiayaan itu tidak membuat kita berpaling kepercayaan kita kepada Yesus. Apapun penganiayaan yang Tuhan izinkan tidak membuat kita berpaling karena ada pengharapan. Pengharapan itu pasti. Pengharapan itu begini. Kita mikir itu pengharapan itu kan kadang-kadang kan nggak yakin juga gitu kan. Betul nggak? Kalau kita berdoa kemarin saya lihat Memyo lagi banyak sekali bahas tentang kita lagi bikin lomba ikut lomba di Jawa Tengah gitu kan. Kan selalu doain ya supaya menang, doain ya supaya menang gitu kan kira-kira. Gitu kan. Tapi kan tetap ada unsur pikiran nanti bisa menang nggak ya. Saya saya juga sering dengar misalnya dia dampingin lomba tanding badminton itu kan. Sudah mau menang ini tapi detik-detik terakhir kalah. Ya kan? Coba kalau lagi pertandingan bola gitu, skornya 3-0 misalnya. Wah, kita lah yakin tuh. Wah, ini pasti menang Indonesia 3-0. Ini masih menit babak pertama 3-0. Wah, menang ini pasti. Babak kedua 3-0 menit ke-15 katakanlah tiba-tiba kemasukan gol 1 jadi 3-1. Mulai kempes kan? Keyakinan kita mulai kempes kan? Waduh, 3-1. Nanti lagi menit berapa sih main bola 45 menit ya? Menit ke-30 kemasukan lagi jadi 3-2. Kempes lagi kan? Udah sorak-sorak, wah ini pasti Indonesia menang, pasti Indonesia menang. Tapi begitu 3-2 kita udah mulai lemes tuh. Menit ke-40 kena lagi 3-3. Semakin lemes kan? Kita punya pengharapan kan? Kita punya kan pengharapan untuk itu menang Indonesia kan? Ini contoh ya. Lalu menit ke-44 4-1, lemes lah kita. Kalah ini. Detik kurang 10 detik kena lagi 5-3. Bukan pengharapan yang seperti itu. Pengharapan yang masih mengandung unsur namanya keraguan-raguan, belum pasti. Tapi pengharapan yang Tuhan kasih itu pengharapan yang pasti. Sama-sama katakan pengharapan yang pasti. Iya. Dan bukan itu saja, ayat yang ketiga saya ulang, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita atau penderitaan kita ya. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Jadi setelah kita mengerti bahwa setelah kita ini dibawa dalam pembenaran, kita diperdamaikan, lalu yang kedua kita punya akses, kita punya pengharapan. Ya, kita jadi punya pengharapan yang pasti karena aksesnya jelas. Ya, aksesnya jelas. Ya. Kalau kita kasih nomor WA misalnya, Brother Heri, coba ini ada WA-nya siapa ya? Orang terkaya lah di Indonesia lah. Siapa kira-kira? Nggak usah terkaya lah. Erick Thohir misalnya, nggak usah Jokowi lah kejauhan. Ini WA-nya Erick Thohir. Ini dia sih suka kasih bantuan apa gitu, bangun apa, lapangan apa gitu kan dia ketua PSSI ya. Percaya nggak dia nih? Tak kasih nomornya Erick Thohir gitu. Masih belum tentu percaya. Tapi begitu Erick Thohirnya telepon dia, percaya nggak? Akses. Ada akses. Akses, ada pengharapan yang pasti. Saya ulang lagi, dan bukan hanya itu saja, pada saat kita punya namanya akses, kita punya pengharapan yang pasti. Dalam apapun, dalam kesengsaraan bahkan. Ya, jadi tidak ada satu tulisan pun yang menjamin bahwa hidup di dalam Tuhan tidak ada penderitaan. Ya, tidak ada. Ya. Tetapi pada saat kita mengalami penderitaan, kita punya pengharapan yang pasti, gitu, bahwa kita akan menang dalam setiap penderitaan itu. Ya.
Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Tuhan pakai setiap kesengsaraan atau penderitaan itu supaya kita semakin tekun. Betul? Iya, penderitaan apapun itu, hambatan apapun itu, tekanan apapun itu, tujuannya supaya kita tekun. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Tahan uji itu apa? Kalau di dalam bahasa Inggris karakter ya. Jadi pada saat kita tekun, kita dibuatnya berkarakter. Karakter kita menjadi kuat. Ya. Nah, kalau di terjemahan lain dikatakan kedewasaan rohani. Ya. Spiritual maturity, kedewasaan rohani dikatakan. Pada saat kita mendapatkan apa tadi namanya penderitaan, kita dibuatnya menjadi tekun. Ketekunan itu membawa kita berkarakter atau menjadi dewasa. Jadi jangan menghindari namanya penderitaan, jangan menghindari namanya kesengsaraan. Ya, kadang-kadang gereja karismatik kan gitu ya. Kalau ada penderitaan, Tuhan angkat penderitaanku. Itu dipakai untuk supaya kita tekun. Itu dipakai untuk supaya kita berkarakter, menjadi dewasa. Tuhan biarkan penderitaan ini tetap ada supaya aku menjadi tekun, supaya aku berkarakter, supaya aku dewasa. Aku percaya bahwa aku sanggup melaluinya. Itu yang betul. Jangan main tengking-tengking aja. Ya. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ini yang jadi dasar. Kita punya pengharapan. Pengharapan yang pasti, bukan pengharapan tadi. Contohnya tuh gini. Tadi kan bola kita nonton bola, lalu kita sudah skor 3-0, lalu akhirnya end 5-3. Nah, yang pengharapan pasti itu gini. Kita udah tahu endingnya. Ada kan banyak siaran tunda ya. Di YouTube itu ada yang nonton itu jutaan itu bola itu. Padahal kan itu sudah lama kan. Tapi masih tetap aja ditonton. Ya, karena orang tuh pengen ngerasain gitu kan. Nah, coba nonton yang di YouTube itu, yang bukan yang live. Kita kan udah tahu skor akhirnya kan. Kita nggak ada keraguan lagi. Udah pertandingan yang spektakuler tahun sekian. Aku pengen nonton, udah tahu skor akhirnya. Nggak ada keraguan. Pasti nanti gol. Menit kesekian pasti nanti gol. Di end pasti nanti menang gitu kan. Yang suka bola pasti paham. Pengharapan yang pasti. Ayat yang kelima, dan pengharapan tidak mengecewakan. Ya, pengharapan tidak mengecewakan. Sekali lagi saya kuatkan Bapak Ibu semua. Di dalam apapun yang sedang Bapak Ibu hadapi, penderitaan apapun. Penderitaan tentang hubungan, tentang ekonomi, tentang kesehatan, bahwa pengharapan tidak pernah mengecewakan. Karena pasti. Sama-sama katakan pasti. Kadang-kadang kita mesti melewati yang namanya penderitaan. Coba ingat ya zaman COVID dulu ya. Kita tuh jadi hidupnya itu jadi hati-hati gitu kan. Nggak pergi sembarangan ke tempat-tempat umum gitu kan. Lalu kita makannya dijaga. Oh ini yang bagus nih. Wah dulu nggak ngerti namanya daun kelor. Akhirnya kita jadi tahu daun kelor. Dulu kita makan sembarangan. Maksudnya nggak tepat waktu. Makannya asal-asalan. Lalu kita jadi makan yang bagus, tertib gitu kan. Karena lagi ada penderitaan, kesengsaraan gitu. Ya kan? Dan semuanya itu akan mengalami yang namanya hal-hal yang tidak pernah kita duga. Kita nggak bisa bersandar kepada pengharapan-pengharapan yang ada di dalam hidup kita. Coba. Apa yang kita bisa bersandar coba? Nggak ada. Uang kita nggak bisa untuk kita bersandar. Ya. Apa? Kegagahan kita tumbang. Ya, beberapa kehilangan orang yang dikasihinya, nggak bisa. Pengharapan itu hanya kepada Yesus. Kebersandaran itu hanya kepada Yesus. Ya. Kita bisa kehilangan seketika apapun yang sedang kita pegang. Uang kita, orang yang kita kasihi, apapun itu. Orang tiba-tiba kehilangan pekerjaan di zaman COVID itu, ya kan?
Tapi kita jadi mengerti bahwa di dalam situasi yang seperti itu kita jadi wise, kita jadi bijaksana. Ya. Ini penting sekali ini. Ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roh Kudus yang telah. Sama-sama katakan telah. Ini penting ini. Karena banyak juga gereja, pendeta atau apapun itu mengajarkan ayo kita undang Roh Kudus. Telah. Telah. Senggol kanan kirinya telah. Jadi kita udah punya Roh Kudus itu, ya, nggak perlu nunggu apa event-event, nah apapun lah banyak. Kalau saya sebut nanti dikira apa gitu kan? Sudahlah, kita percaya firman Tuhan. Roh Kudus telah, nggak usah diuyek-uyek kepalanya sampai geledak-geledak itu kita sudah telah terima Roh Kudus. Kalau mau saya uyek-uyek maju nggak apa-apa, saya uyek-uyek. Tapi percaya bahwa firman Tuhan katakan kita telah terima Roh Kudus. Yes, amen. Yes, amen. Saya tunggu dari tadi nggak ada. Ya. Karena waktu kita masih lemah, ini loh. Kalau saya dapatkan ini tadi dalam beberapa waktu sebelumnya. Ayat ke-6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang yang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Kita masih lemah, kita belum benar hidupnya, kita masih kacau balau. Hei, sadar ya. Saya exciting sekali membagikan firman Tuhan ini Bapak Ibu. Karena banyak sekali kita dikacaukan oleh pengajaran-pengajaran di luar sana. Kamu mesti hidupnya benar dulu baru diterima Tuhan. Kamu mesti, ini beres dulu. Ini kamu masih kayak gitu mana bisa diterima Tuhan. Dengar kan? Nggak kayak gitu. Sering ya. Karena kita masih lemah. Ini biasa kurang nendang ini. Coba kita cek di MSG ya, The Message. Saya selalu terkesan dengan The Message ya. Sewaktu Pak Petrus Agung itu masih ada, sering kan? Menurut The Message, itu nyantel di pikiran saya. Saya nggak ngerti The Message itu apa gitu kan. Beliau kan sering ke Amerika, ke luar negeri, bisa dapat Alkitab yang model-model aneh itu. Baru-baru aja kan saya dapat The Message itu sekitar 5 tahun yang lalu. Dan benar luar biasa. Kalau pengajaran beliau itu luar biasa karena memang referensinya luar biasa. Banyak. Ada NLT, The Message, apalagi gitu kan. Ya, saya bacain yang The Message ya, yang ini ayat yang ke-6 ya. Coba. Karena waktu kita masih lemah tadi ya, buka aja. Ya. The Message ya. Christ arrived right on time to make this happen. He doesn't wait for us to get ready. He presented himself for this mungkin bahasa Indonesia aja lah ya, daripada nanti saya juga kesleo juga, bahasa Indonesianya aja ya, saya sudah terjemahkan. Kristus datang tepat pada waktunya untuk mewujudkan hal ini. Dia dulu tidak, sekarang tidak, menunggu kita bersiap-siap. Dia nggak tunggu kita siap. Dia nggak tunggu kita siap, bro, sis, bapak, ibu. Dia nggak tunggu kita siap. Dulu tidak, sekarang pun tidak. He did not, he doesn't not. Dulu tidak, sekarang juga tidak. Dia dulu tidak dan sekarang tidak, menunggu kita bersiap-siap. Dia menyerahkan dirinya untuk kematian yang penuh pengorbanan. Ini ketika kita masih terlalu lemah, masih jauh dari benar. Masih jauh dari benar. Saya tidurkan saya. Masih jauh. Supaya Bapak itu nancep, masih jauh dari benar, menyerahkan dirinya untuk kematian penuh pengorbanan kita ketika masih terlalu jauh dan masih memberontak untuk melakukan apapun guna mempersiapkan diri. Dan meskipun kami tidak begitu lemah, kami tidak akan tahu apa yang harus kami lakukan. Wow, sekalipun kita ini merasa kuat, tetap nggak ngerti.
bagaimana kita dikuduskan. Tetap nggak ngerti bagaimana kita bisa diselamatkan. Masih terlalu jauh dari kesempurnaan. Tuhan sudah punya timingnya. Jangan ragu-ragu. Hope kita itu hope yang pasti. Tuhan punya timing. Kita mungkin sekarang masih dalam penderitaan, sakit penyakit. Kita mungkin sekarang masih ada penderitaan, hubungan kita ditinggalkan orang-orang yang dikasihi, yang mengasihi, yang dikasihi kita, yang kita kasihi. Kita ditinggalkan oleh siapapun, nggak ngerti. Kita disakiti oleh orang-orang yang mestinya menghormati kita. No problem, Tuhan punya waktu yang tepat. Bapak Ibu nangkep nggak ini dahsyat? Dahsyat loh. Ya. Ini ayat yang ketujuh ya. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk ketika kita masih berdosa. Nah ini jelas ya tadi ya. Ya, nggak tunggu-tunggu kita beres, nggak tunggu-tunggu. Tetapi pada saat itu terjadi, kita dibenarkan, kita didamaikan, kita punya akses, kita punya pengharapan yang pasti. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Hanya tunggu waktunya saja. Bapak Ibu sabar di dalam setiap penderitaan yang sedang Bapak Ibu alami. Ya. Yang kehilangan suami sabar, yang kehilangan istri sabar, yang kehilangan anak sabar, yang kehilangan uang sabar. The matter of time, hanya tinggal tunggu waktunya saja. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Darahnya loh yang membenarkan kita. Kita dibenarkan oleh darahnya, bukan karena kemampuan kita, bukan karena performan kita. Kalau darahnya saja tercurah untuk kita, maka kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Ya. Sebab jikalau kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Kita diselamatkan oleh kematiannya, ya. Oleh karena kematiannya kita dapatkan keselamatan, kita dibenarkan oleh darah Kristus, betul? Selesai. Tidak ada yang perlu ditakutkan, tidak ada yang perlu dipertanyakan lagi, tetapi sekarang dia hidup. Jangan lupa, dia nggak mati terus, tapi dia sekarang hidup. Kita diperdamaikan ya. 3 poin tadi jangan lupa. Apa? Diperdamaikan. Yang kedua, diberi akses. Yang ketiga, pengharapan yang pasti tidak mengecewakan. Tidak ada alasan untuk kita lemah.